Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhani dengan NIM 241700089. Jadi, saya di sini ingin membuat video tutorial yang membahas salah satu contoh studi kasus seputar keamanan sistem komputer. Yang dimana di sini saya akan mengambil tema tentang kebocoran data pengguna. Baik, nanti struktur video saya itu berupa ada studi kasusnya, contoh studi kasusnya, penyebab mengapa kasus itu bisa terjadi, terus habis itu cara mengatasinya, dan solusi biar tidak terulang kembali seperti itu. Baik, sebelum saya mulai tentang studi kasusnya, di sini saya ingin membuat dulu nih pengenalan tentang apa sih itu data pengguna. Jadi data pengguna itu adalah informasi pribadi yang disimpan di sistem digital seperti berupa nama, email, nick, lokasi, foto, aktivitas online, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk identifikasi dan layanan pengguna. Jadi kenapa data itu sangat penting? Karena ada beberapa hal nih. Yang pertama, data itu untuk menentukan keamanan dan privasi online kita. Terus dia tuh aset utama di dunia digital lah. Pokoknya memang data tuh sangat-sangat penting ya. Jadi di era sekarang ini data tuh kayak ya itu seperti yang saya bilang tadi, dia tuh sudah menjadi aset yang sangat berharga, yang dimana bahkan kalau itu baik, di sini saya memiliki contoh studi kasusnya yang dimana dia membahas tentang sebuah aplikasi internal kampus yang digunakan mahasiswa untuk absensi, melihat nilai, dan mengakses mata kuliah. Jadi nama aplikasinya ini contohnya nih ya, Campus Zone. Nah, jadi aplikasi ini suatu hari sejumlah mahasiswa itu tidak bisa login nih ke akun mereka, dikarenakan setelah diselidiki ditemukan bahwa sekitar 10.000 data pengguna itu telah bocor ke forum internet, yang dimana informasi yang bocor itu mencangkup seperti nama lengkap, NIM, alamat email mahasiswanya, foto profil, dan bahkan password akunnya. Jadi kasus ini langsung menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan mahasiswa dan pihak kampus. Baik, jadi setelah diselidiki penyebab terjadinya kebocoran data dari kasus sebelumnya itu adalah setelah dilakukan analisis nih, ditemu maaf ya, saya jatuh. Baik, mohon maaf sebelumnya, saya akan mengulanginya. Baik, setelah dilakukan penyelidikan atau analisis, ternyata ditemukan nih bahwa kebocoran data pada aplikasi Campus Zone tadi terjadi karena beberapa hal mendasar. Yang pertama, sistem keamanannya lemah dan belum diperbarui secara rutin, sehingga masih memiliki celah lama yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Dan yang kedua, penyimpanan kata sandi pengguna dilakukan tanpa enskripsi. Jadi artinya passwordnya bisa langsung terbaca jika database dibobol. Dan selain itu, sistem belum memiliki verifikasi dua langkah atau two-factor authentication yang bisa menambah lapisan keamanan. Dan terakhir, kurangnya kesadaran baik dari pengembang maupun pengguna yang membuat keamanan itu tidak menjadi prioritas. Jadi semua faktor ini saling terhubung dan membuka peluang besar penyebab terjadinya kebocoran data tersebut. Jadi intinya itu, passwordnya itu tidak dienkripsi dan sistemnya tidak diperbarui, terus tidak ada verifikasi dua langkah, dan kesadaran dari keamanan itu sendiri. Baik, dampaknya itu ada 4 dampak nih gara-gara kasus itu. Yang pertama, kehilangan data pribadi mahasiswa seperti informasi NIM, email, dan nilai tersebar di publik. Yang kedua, penyalahgunaan akun mahasiswa yang dimana akun kampus dipakai pihak tak dikenal untuk akses sistem akademik. Yang ketiga, gangguan operasional kampus yang dimana sistem akademik terganggu, login sulit, dan data jadi tidak valid. Yang keempat, menurutnya kepercayaan terhadap sistem kampus. Jadi mahasiswa dan dosen ragu pakai aplikasi, reputasi kampus jadi turun nih. Jadi
kalau dilihat dari dampak yang sebesar itu, tentu kita perlu ada langkah cepat untuk menangani dan memperbaiki sistem keamanan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Jadi solusi saat sudah terjadi itu, yang pertama matikan sistem terdampak sementara untuk mencegah data baru ikut terbocor. Yang kedua, reset semua password pengguna agar akses lama peretas langsung tertutup. Yang ketiga, audit dan perbaiki celah keamanan, cek log sistem dan tambal bagian yang disusun. Yang keempat, laporkan ke pihak yang berwenang sebagai langkah tanggung jawab dan investigasi resmi. Jadi yang terakhir nih ada solusi pencegahannya, yang dimana yang pertama kita solusi pencegahan ini agar kasus itu tidak terjadi lagi ya. Yang pertama kita akan menggunakan enkripsi data dan update sistem rutin, jadi supaya data tersebut tetap aman meski sistem diretas. Yang kedua kita aktifkan verifikasi 2 langkah yang untuk menambah lapisan keamanan login pengguna. Yang ketiga kita untuk mengedukasi keamanan digital ini kepada mahasiswa dan staf agar lebih berhati-hati dalam penggunaan aplikasi. Yang keempat, kita melakukan uji keamanan nih sistem secara berkala. Jadi kita harus bisa mendeteksi celah sejak dini sebelum diserang hacker. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah, jadi kesimpulannya itu seperti dari kasus kampus zone ini kita bisa belajar bahwa data pengguna itu adalah aset digital yang sangat berharga. Jadi kalau misalnya kalau data itu bocor, dampaknya itu bisa panjang dan sulit diperbaiki nih. Jadi karena itu keamanan siber ini bukan hanya tanggung jawab pengembang atau kampus. Setiap pengguna itu punya tanggung jawab masing-masing untuk menjaga akunnya itu. Jadi dengan sistem yang kuat, perlindungan data yang baik, dan kesadaran dari semua pihak ini, kebocoran data itu bisa dicegah sebelum menimbulkan kerugian besar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.